Pengalaman KKN yang saya alami di sebuah pelosok desa ini tidak pernah akan terlupakan. Desa tempat kami mengabdi terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi oleh hutan lebat dan perbukitan yang menjulang tinggi. Bersama beberapa teman dari universitas, kami ditempatkan di sebuah posko yang terletak di ujung desa, di area yang jarang dijamah penduduk setempat. Awalnya, kami merasa bersemangat dan penuh antusiasme untuk menjalankan tugas pengabdian ini. Namun, siapa sangka, di balik ketenangan desa tersebut, ada kengerian yang perlahan-lahan mulai menyelimuti kami. Posko tempat kami tinggal sebenarnya sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Di sebelah rumah tersebut, hanya berjarak beberapa meter, terdapat pemakaman umum desa. Rumah itu terdiri dari 2 kamar tidur, ruang tengah yang cukup luas, dapur yang terletak di belakang, dan kamar mandi di luar rumah. Posisi rumah yang agak terpencil membuat suasana malam terasa begitu sunyi. Hanya ada beberapa rumah penduduk lain yang jaraknya cukup jauh dari posko kami. Pemakaman yang ada di sebelahnya terpisahkan oleh pagar bambu tua yang sudah hampir roboh, membuatnya seolah-olah bagian dari halaman rumah. Hari pertama kami di posko itu terasa biasa saja. Kami menghabiskan waktu membersihkan rumah, mengatur barang-barang, dan mempersiapkan segala keperluan untuk memulai KKN. Namun, ketika malam tiba, ada perasaan aneh yang mulai merayap dalam diri kami. Rumah itu terasa begitu dingin. Meskipun cuaca di luar tidaklah terlalu sejuk, beberapa kali kami mendengar suara gemerisik dari arah pemakaman, tetapi kami mencoba untuk tidak menghiraukannya, berpikir itu hanya suara angin yang menggesek ranting pohon. Malam berikutnya, ketegangan mulai terasa lebih nyata. Salah satu teman kami, Dina, yang tidur di kamar sebelah, tiba-tiba terbangun dengan wajah pucat. Ia mengaku melihat bayangan putih bergerak di luar jendela kamarnya. Kami berusaha menenangkannya dan berkata mungkin itu hanya imajinasinya saja. Namun, dalam hati, kami semua merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu kami pun sulit tidur. Telinga kami waspada akan setiap suara kecil yang terdengar dari luar rumah. Di hari ketiga, ketika kami semua sedang berkumpul di ruang tengah setelah makan malam, suasana semakin tegang. Lampu di ruang tengah tiba-tiba padam. Kami mencoba menghidupkan kembali lampu, tetapi tidak berhasil. Ketika sedang memeriksa saklar, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Kami semua terdiam, menatap pintu dengan rasa takut. Siapa yang datang di tengah malam seperti ini? Dengan perlahan, salah satu dari kami membuka pintu, tetapi tidak ada siapapun di luar sana. Hanya angin malam yang dingin menyambut kami. Puncak dari ketakutan kami terjadi di malam berikutnya. Sekitar pukul 2 pagi, terdengar suara gemuruh dari arah dapur. Ketika kami semua berlari ke dapur, kami mendapati salah satu teman kami, Andi, sedang berdiri di sana dengan tatapan kosong, memegangi kepalanya. Ia tidak merespon panggilan kami dan hanya berbisik-bisik pelan, seolah-olah berbicara dengan seseorang. Suasana menjadi sangat mencekam. Kami semua merasakan hawa dingin yang menyelimuti ruangan itu. Setelah beberapa menit, Andi tiba-tiba tersadar dan jatuh pingsan. Kami segera membawanya ke kamar dan merawatnya. Keesokan paginya, Andi tidak ingat apa yang terjadi semalam. Wajahnya pucat dan lelah, tetapi ia bersikeras untuk tetap melanjutkan KKN. Namun, setelah kejadian itu, kami semua mulai merasa tidak nyaman tinggal di posko tersebut. Setiap malam, selalu ada kejadian aneh yang mengganggu kami. Suara langkah kaki yang tidak terlihat, pintu yang terbuka sendiri, dan bayangan yang melintas cepat di pojok mata kami. Setiap kali malam tiba, kami semakin waspada. Perasaan was-was terus menghantui, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-gerik kami. Bahkan, suara gemerisik daun di luar jendela mulai terdengar menakutkan. Salah satu dari kami, Sari, mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan yang ekstrim. Setiap malam, ia selalu merasa ada yang memperhatikannya dari arah pemakaman. Ia bahkan pernah melihat sosok putih dengan mata kosong berdiri di antara nisan-nisan yang ada. Beberapa dari kami mulai mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam. Dalam mimpi itu, kami selalu berada di tengah pemakaman, dikelilingi oleh pocong-pocong yang bergerak perlahan mendekati kami. Setiap kali kami terbangun, keringat dingin mengalir dan perasaan takut yang begitu nyata terus menghantui hingga pagi tiba. Kami mulai jarang tidur nyenyak, karena khawatir akan mimpi buruk yang mungkin datang lagi. Kondisi fisik dan mental kami semakin memburuk. Kurangnya tidur dan tekanan dari kejadian-kejadian aneh itu membuat kami semakin mudah emosi dan seringkali berdebat satu sama lain. Bahkan, tugas KKN yang seharusnya menjadi fokus utama kami, kini menjadi beban yang terasa berat. Setiap kali hendak berangkat ke lokasi kegiatan,
kami selalu diliputi oleh perasaan cemas, seolah-olah ada sesuatu yang akan terjadi. Suasana di posko semakin hari semakin mencekam. Udara terasa semakin berat dan pekat, seakan-akan ada energi gelap yang mengelilingi kami. Kami semua mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata, terutama saat malam hari tiba. Ketika kami berkumpul di ruang tengah, seringkali kami merasa ada yang duduk bersama kami, meskipun tidak ada siapapun di sana. Perasaan merinding dan takut tak bisa lagi kami abaikan. Beberapa malam kemudian, salah satu teman kami, Budi, tiba-tiba mengalami kejang-kejang di tengah malam. Kami semua panik dan mencoba untuk menolongnya, namun sulit untuk menenangkan Budi yang tampak begitu kesakitan. Suara erangan dan rintihan dari mulutnya membuat bulu kuduk kami berdiri. Ketika Budi akhirnya tersadar, ia menangis ketakutan, berkata bahwa ia melihat banyak pocong berdiri di sekelilingnya, memandangnya dengan tatapan kosong. Setelah kejadian tersebut, Budi menjadi sangat ketakutan dan tidak mau lagi tinggal di posko. Ia meminta untuk dipindahkan ke tempat lain, tetapi kami semua tahu itu bukanlah pilihan yang mudah. Tidak ada tempat lain di desa yang bisa dijadikan posko. Kami hanya bisa menguatkan hati dan mencoba bertahan, meskipun perasaan takut terus menghantui setiap malam. Suatu malam, ketika kami sedang mencoba untuk tidur, tiba-tiba terdengar suara tangisan pelan dari arah luar rumah. Tangisan itu terdengar begitu menyayat hati, seolah-olah berasal dari seseorang yang sangat kesakitan. Kami semua terdiam, tidak ada yang berani bergerak atau keluar untuk memeriksa. Suara tangisan itu terus terdengar hingga akhirnya perlahan menghilang. Malam itu kami tidak bisa tidur lagi, ketakutan terus menghantui kami hingga pagi tiba. Malam demi malam, ketakutan kami semakin menjadi-jadi. Kami mulai takut untuk tinggal di kamar masing-masing, dan akhirnya memutuskan untuk tidur bersama di ruang tengah. Namun, bahkan di ruang tengah pun, perasaan takut itu tidak hilang. Setiap suara kecil atau bayangan yang bergerak membuat kami semakin cemas. Kami hanya bisa berdoa agar malam cepat berlalu dan pagi segera datang. Suasana di posko semakin hari semakin tidak nyaman. Setiap malam, suhu udara terasa semakin dingin dan suara-suara aneh terus terdengar. Kami bahkan mulai mendengar suara langkah kaki di atas atap rumah, seolah-olah ada seseorang yang berjalan di sana. Ketika kami memeriksa, tidak ada apapun di atas sana. Namun, suara itu terus berulang setiap malam, membuat kami semakin tidak tenang. Salah satu teman kami, Ari, mulai menunjukkan perubahan perilaku yang aneh. Ia menjadi pendiam dan seringkali menatap kosong ke arah pemakaman. Ketika kami bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggunya, ia hanya menggelengkan kepala dan berkata bahwa ia merasa baik-baik saja. Namun, kami semua tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap malam, Ari tampak semakin tidak tenang dan seringkali terbangun tiba-tiba dengan wajah pucat. Kehadiran sosok-sosok pocong yang kami rasakan semakin hari semakin nyata. Hampir setiap malam, kami melihat bayangan putih melintas cepat di luar jendela, bergerak di antara nisan-nisan pemakaman. Kami semua tahu bahwa itu bukanlah halusinasi. Meskipun kami tidak pernah berbicara secara langsung tentang apa yang kami lihat, perasaan takut itu selalu ada, menekan kami dengan kehadiran sosok-sosok pocong yang kami rasakan semakin hari semakin nyata. Hampir setiap malam, kami melihat bayangan putih melintas cepat di luar jendela, bergerak di antara nisan-nisan pemakaman. Kami semua tahu bahwa itu bukanlah halusinasi. Meskipun kami tidak pernah berbicara secara langsung tentang apa yang kami lihat, perasaan takut itu selalu ada, menekan kami dengan intensitas yang semakin meningkat. Di suatu malam yang gelap, listrik di posko tiba-tiba padam. Kami hanya memiliki beberapa lilin yang bisa digunakan sebagai penerangan. Saat kami duduk bersama di ruang tengah, cahaya lilin yang berkelap-kelip menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Tiba-tiba, salah satu lilin padam sendiri, disusul oleh lilin lainnya, hingga akhirnya kami terjebak dalam kegelapan total. Di tengah kegelapan itu, kami mendengar suara langkah kaki mendekat, tetapi tidak ada yang bisa kami lihat. Ketika listrik kembali menyala, kami terkejut melihat bahwa salah satu teman kami, Ratna, tidak ada di ruangan. Kami panik dan segera mencarinya ke seluruh rumah. Akhirnya, kami menemukannya berdiri di depan pintu belakang, menatap kosong ke arah pemakaman. Kami membawanya kembali ke dalam rumah, tetapi ia tidak ingat bagaimana ia bisa berada di sana. Setelah kejadian itu, Ratna menjadi sangat takut dan tidak mau lagi berada sendirian. Semakin lama kami tinggal di posko tersebut, semakin sering kejadian aneh terjadi. Kami mulai merasa bahwa ada sesuatu yang ingin mengusir kami dari tempat itu. Salah satu dari kami, Lina, bahkan mengalami mimpi buruk yang sangat mengerikan, di mana ia melihat kami semua dikelilingi oleh pocong-pocong yang menjerit tanpa suara. Setiap kali terbangun dari mimpi itu, Lina selalu merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut ruangan. Di malam berikutnya, saya sendiri mengalami kejadian yang sangat menakutkan.
ketika saya sedang mencoba untuk tidur, saya mendengar suara napas berat di sebelah tempat tidur saya. Ketika saya membuka mata, saya melihat bayangan putih berdiri di ujung tempat tidur, menatap saya dengan mata yang kosong. Saya merasa tubuh saya tidak bisa bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang menahan saya. Ketika akhirnya bayangan itu menghilang, saya baru bisa bergerak dan segera berlari keluar dari kamar. Ketakutan kami semakin menjadi-jadi. Kami mulai merasa bahwa tidak ada lagi tempat yang aman di posko tersebut. Setiap sudut rumah terasa penuh dengan kehadiran yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata. Kami mulai berpikir untuk meninggalkan posko, tetapi tidak ada tempat lain untuk kami tinggali. Kami hanya bisa berharap bahwa KKN ini segera berakhir dan kami bisa pulang ke rumah dengan selamat. Malam demi malam, gangguan dari sosok-sosok pocong itu semakin intens. Mereka seolah-olah bermain-main dengan ketakutan kami, muncul di tempat-tempat yang tak terduga dan menghilang begitu saja. Suatu malam, ketika kami sedang duduk di ruang tengah, kami mendengar suara ketukan dari arah jendela. Ketika kami menoleh, kami melihat bayangan putih melintas dengan cepat, membuat jantung kami berdegup kencang. Ketakutan kami mencapai puncaknya ketika salah satu teman kami, Rina, mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Saat ia sedang berada di dapur, tiba-tiba pintu dapur tertutup dengan keras dan semua lampu padam. Ketika kami mencoba membukanya, pintu itu tidak bisa digerakkan, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Setelah beberapa saat, pintu akhirnya terbuka dengan sendirinya, dan kami menemukan Rina terduduk di lantai dengan wajah pucat pasi. Rina menceritakan bahwa ketika pintu tertutup, ia merasakan ada yang mendekatinya dari belakang. Ia merasa napasnya sesak dan ada tangan dingin yang menyentuh bahunya. Ketika ia mencoba berteriak, suaranya tidak keluar. Hanya ketika pintu terbuka, tekanan itu hilang dan ia bisa bernapas lagi. Mendengar ceritanya, kami semua merasa ketakutan yang sama. Kami tahu bahwa gangguan ini semakin serius dan berbahaya. Setelah kejadian tersebut, Rina tidak mau lagi tinggal di posko. Kami semua sebenarnya merasakan hal yang sama, tetapi tidak ada pilihan lain. Kami terjebak di posko tersebut hingga masa KKN selesai. Setiap malam, kami hanya bisa berdoa agar tidak ada kejadian yang lebih buruk lagi. Namun, perasaan was-was itu terus menghantui, membuat kami sulit untuk tidur nyenyak. Malam-malam berikutnya, kami seringkali terbangun tiba-tiba karena mendengar suara-suara aneh. Terkadang suara itu terdengar seperti bisikan, terkadang seperti langkah kaki yang berat, dan terkadang seperti pintu yang berderit. Kami semua merasa sangat lelah, baik secara fisik maupun mental. Tidak ada satupun dari kami yang merasa aman di posko tersebut. Di salah satu malam yang paling menakutkan, saya terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar jendela kamar saya. Ketika saya mencoba melihat keluar, saya terkejut melihat sosok pocong berdiri di sana, memandang ke arah jendela. Saya merasa tubuh saya membeku, tidak bisa bergerak atau berteriak. Ketika sosok itu akhirnya menghilang, saya segera berlari keluar kamar dan bergabung dengan teman-teman lainnya di ruang tengah. Kami semua semakin merasa tertekan dengan situasi yang kami hadapi. Ketakutan yang terus-menerus dan kejadian-kejadian aneh membuat kami tidak bisa fokus pada tugas KKN. Setiap kali kami mencoba untuk bekerja di siang hari, pikiran kami selalu tertuju pada apa yang akan terjadi malam nanti. Kami semua merasa bahwa kami sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata. Kondisi fisik dan mental kami semakin memburuk. Beberapa dari kami mulai merasa sakit, mengalami demam dan pusing yang tidak kunjung sembuh. Meskipun kami mencoba untuk tetap kuat, ketakutan yang kami rasakan terus menggerogoti semangat kami. Setiap malam, kami selalu merasa bahwa ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang ingin menakut-nakuti atau bahkan menyakiti kami. Pada malam-malam terakhir kami di posko, ketegangan mencapai puncaknya. Kami semua merasa sangat gelisah dan tidak bisa tidur. Suara-suara aneh terus terdengar, bayangan-bayangan aneh terus muncul, dan perasaan takut yang mencekam terus menghantui. Kami semua tahu bahwa kami tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi di posko tersebut. Malam terakhir sebelum masa KKN berakhir adalah yang paling menakutkan. Sekitar tengah malam, kami semua terbangun karena mendengar suara jeritan yang sangat keras dari luar rumah. Ketika kami mencoba melihat keluar, kami terkejut melihat banyak sosok pocong berdiri di antara nisan-nisan pemakaman, memandang ke arah rumah. Kami semua merasa sangat ketakutan, tidak ada yang berani bergerak atau mengeluarkan suara. Jeritan itu terus terdengar, semakin lama semakin keras dan mendekat. Kami semua berusaha untuk menutup telinga, tetapi suara itu seolah-olah menusuk langsung ke dalam kepala kami. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain berdoa agar semuanya segera berakhir. Akhirnya, suara jeritan itu menghilang,
tetapi kami semua masih diliputi ketakutan yang luar biasa. Ketika pagi tiba, kami merasa lega bahwa kami telah berhasil melewati malam itu. Namun, perasaan takut dan cemas masih menghantui kami. Kami segera membereskan barang-barang dan bersiap untuk meninggalkan posko. Tidak ada yang berbicara, tetapi kami semua tahu bahwa pengalaman ini akan terus menghantui kami untuk waktu yang lama. Saat kami meninggalkan posko, saya melihat sekilas ke arah pemakaman. Saya merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasi kami, tetapi saya tidak berani untuk melihat lebih lama. Kami semua berjalan cepat meninggalkan tempat itu, berharap bahwa kami tidak akan pernah harus kembali ke sana lagi. Rasa lega yang kami rasakan bercampur dengan ketakutan yang masih menyelimuti hati kami. Ketika kami akhirnya tiba di desa, kami semua merasa sangat lelah dan tidak ingin membicarakan apa yang telah kami alami. Kami hanya ingin segera pulang dan melupakan semua kejadian mengerikan yang terjadi selama KKN. Namun, dalam hati, saya tahu bahwa pengalaman ini akan terus menghantui saya, terutama setiap kali malam tiba. Ketakutan yang kami rasakan selama tinggal di posko itu terlalu nyata untuk dilupakan. Meskipun kami telah kembali ke kehidupan normal, bayangan-bayangan dari masa lalu itu masih sering menghantui saya. Setiap kali saya teringat akan posko tersebut, saya selalu merasa merinding dan takut. Seolah-olah saya masih bisa merasakan kehadiran sosok-sosok pocong itu. Pengalaman KKN di pelosok desa itu telah mengubah pandangan saya tentang dunia yang tak kasat mata. Saya menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Meskipun saya mencoba untuk melupakannya, pengalaman itu terus mengganggu pikiran saya, terutama ketika malam tiba dan kegelapan menyelimuti sekitar. Akhirnya, masa KKN kami berakhir, dan kami semua bisa kembali ke rumah. Namun, perasaan takut yang kami alami di posko itu tidak sepenuhnya hilang. Setiap kali saya mengingatnya, saya merasa merinding dan ketakutan yang sama kembali menghantui. Pengalaman itu akan selalu menjadi bagian dari hidup saya, dan saya tahu bahwa saya tidak akan pernah melupakan ketakutan yang saya rasakan selama berada di pelosok desa itu.